Berikutnya saudara, seorang perempuan dan dua anaknya masih dirawat secara intensif di rumah sakit karena mengalami luka bakar hingga 50% di seluruh tubuhnya. Luka bakar ini diperoleh karena suami sekaligus ayah korban dengan sengaja menyiram bahan bakar ke istri dan anaknya karena diduga cemburu. Ketiganya menjadi korban KDRT karena diduga dipicu percekcokan antara pelaku dan salah satu korban yakni istrinya. Peristiwa terjadi pada hari Rabu lalu dan pelaku tiba-tiba menyiramkan bensin ke sekujur tubuh istri dan dua anaknya dan menyalakan api. Korban sempat menyelamatkan diri dengan lari keluar rumah dan meminta tolong kepada warga sekitar. Untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita akan tanyakan langsung kepada AKBP Dimas Prasetyo, Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur. Pak Dimas, selamat siang. Terima kasih Pak sudah menunggu dan meluangkan waktu di siang hari ini. Pak Dimas, jadi sebenarnya kita langsung ke kondisi korban dulu. Ini benar ya, ada satu orang perempuan yang diduga istri dari pelaku, kemudian juga dua anak kecil. Bagaimana kondisinya saat ini Pak? Oh oke, Pak Kasat, maaf, ini sepertinya ada problem audio. Sebentar, tim kami akan coba untuk memperbaiki terlebih dahulu. Pak Kasat, Pak Dimas, mohon izin boleh pegang mic-nya agar audionya bisa keluar? Iya. Oke. Kita coba tanyakan lagi Pak Dimas, sudah bisa mendengar suara saya ya? Iya. Oke, Pak Dimas. Iya, terdengar Oke. Mas. Silakan Pak, kembali ke kondisi korban saat ini dulu mungkin ya. Iya, jadi pada saat ini kondisi korban yaitu ibu dan dua orang anak sedang dalam perawatan intensif di rumah sakit. Hari Sabtu kemarin si ibu sudah dilakukan operasi plastik yang kemudian rencananya pada hari ini akan dilakukan perawatan yang sama terhadap kedua anak korban, demikian. Oke, tapi masih bisa terselamatkan begitu Pak ya? Iya, masih Mas, masih bisa yang memang mengalami luka bakar di atas 50%, namun tim dokter sudah bekerja untuk berusaha mengembalikan kondisi kesehatan dari masing-masing korban. Dan kami juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dalam rangka pemulihan psikologis dari para korban. Demikian. Tidak ingin mendahului rilis dari polisi tentunya Pak, tapi sejauh ini keterangan-keterangan yang didapat mungkin dari saksi, kemudian dari terduga pelaku terkait dengan kasusnya sendiri, kenapa Pak ini dilakukan oleh pelaku kepada keluarganya sendiri gitu? Untuk sementara ini keterangan awal memang dikarenakan karena adanya cemburu, rasa cemburu dari pelaku terhadap korban. Namun tentunya kami masih akan terus mendalami terhadap apa yang menjadi penyebab dari pelaku melakukan perbuatan tersebut. Oke, motifnya tentu masih didalami Pak. Kalau status pelaku sendiri berarti sudah tersangka yang ditahan juga atau gimana sih Pak? Iya, pelaku pada saat ini statusnya adalah sebagai tersangka dan sudah kami lakukan penahanan. Namun karena pelaku ini juga menderita luka bakar, saat ini kami bantarkan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, juga dalam rangka pemulihan yang nantinya apabila sudah kembali ke kondisi yang bisa dimungkinkan untuk kembali ke penahanan, tentu akan kita kembalikan ke penahanan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut. Sementara ada berapa saksi yang sudah diperiksa Pak dalam kasus ini, kemudian ada bukti digital CCTV nggak Pak yang bisa dilihat juga? Sampai hari ini kami sudah memeriksa 7 orang saksi. Baik.
Untuk CCTV kebetulan tidak ditemukan di tempat kejadian perkara, demikian. Oke, Pak, terakhir untuk kasus seperti ini ancaman hukumannya apa, Pak? Kami menerapkan pasal 44 Undang PKDRT dan juga pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Oke, baik. Satu lagi deh, Pak Dimas. Ini kalau terkait dengan hal-hal semacam ini mungkin ada pesan kepada masyarakat, Pak Dimas. Bagaimana kemudian mungkin untuk tetangga sekitarnya kalau menemukan kasus-kasus seperti ini agar cepat segera melaporkan ke polisi gitu. Iya, kami juga menyampaikan mungkin kepada masyarakat untuk lebih peduli kepada sekitarnya, saling memperhatikan, tidak bersifat apatis maupun individualis, karena kita hidup tentunya bertetangga, kita harus bisa menjadi orang yang paling cepat membantu apabila tetangga kita atau saudara kita mengalami kesusahan. Kemudian saya juga menghimbau pada kesempatan ini kepada pihak-pihak agar tidak memanfaatkan momentum ini jadi seperti penggalangan dana dan lain sebagainya, karena kami informasikan bahwa terhadap korban untuk perawatan secara gratis. Jadi apabila ada mengatasnamakan penggalangan dana untuk perawatan korban, khususnya di kasus ini, masyarakat agak lebih berhati-hati. Karena setelah kami kerjasama dengan berbagai pihak, alhamdulillah terhadap korban 2 orang ini mendapatkan perawatan secara gratis. Jadi jangan sampai nanti dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam rangka pengumpulan dana yang ternyata tidak sampai kepada peruntukannya dengan tepat, demikian. Oke, baik. Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur AKBP Dimas Prasetyo. Terima kasih Pak Kasat sudah meluangkan waktu di siang hari ini dan juga sudah menyampaikan sejumlah informasi penting tentunya.